Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Bapak Ibu, sedulur beriman dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin mengajak kepada sedulur beriman semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri, karena pada saat-saat ini kita bukan lagi perkiraan, tapi sudah pasti kita sudah ada di akhir zaman. Karena apa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun, beliau adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Padahal waktu yang sudah kita lewati dari masa hidup beliau sampai hari ini sudah 1440 Hijriah. Terhitung dari mulai hitungan Hijriah, bukan dari kelahiran Rasul. Berarti insya Allah ini waktunya sudah dekat sekali di akhir zaman. Oleh karena itu, sedulur beriman semuanya, saya ingin mengajak, mari kita luruskan niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tulus, yang murni, yang mahdhah, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita beribadah yang bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin mengajak, mari kita kuatkan, kita tingkatkan terus iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tergoyahkan, jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Kita luruskan tauhid kita, kita luruskan ibadah kita, tingkatkan, kuatkan terus. Ini sudah mendekati detik-detik akhir zaman, detik-detik terakhir. Saudaraku, sedulur beriman dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kita menguatkan niat, menguatkan iman takwa kita, tauhid kita, kita tingkatkan terus, kita berbanyak amal soleh, kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan hidayah beliau, sehingga kita semua mudah-mudahan diberikan akhir-akhir umur kita hidup di alam dunia ini, yaitu akhiran yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak kepada sedulur beriman semuanya, luruskan niat karena Allah. Kita beribadah apapun, beramal soleh apapun, jangan lupa luruskan niat, satu, ikhlas karena Allah. Jangan sekali-kali niat kita tergoyahkan oleh apapun, apalagi bentuknya adalah duniawi. Takutlah kita kepada Allah.
Karena ingat Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan dan Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Arti dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan yang bersumber dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, harta atau kemegahan dunia, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dituju tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sahih, sangat-sangat kuat. Dijelaskan oleh Rasul, semua apa saja ibadah kita, tingkah laku kita, amal soleh maupun amal yang tidak soleh, maka oleh Allah akan dilihat dari niatnya. Maka ingatlah saudaraku, niat harus kita tata dalam hati, harus kita luruskan betul-betul, murni ikhlas karena Allah. Karena yang dinilai nantinya adalah niat. Boleh bibir kita itu berbohong, bisa mulut kita berbohong, mulut ngomong A tapi hati tidak tahu. Hanya kita yang diberi hati oleh Allah, dan Allah sendiri yang tahu. Orang lain tidak akan tahu. Maka hati-hatilah sedulur beriman. Jaga hati, luruskan niat satu, ikhlas karena Allah, apapun bentuknya. Kalau kita, kata Rasul, berniat tujuan mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan kita peroleh sesuai dengan niat dalam hati. Dan niat itu adalah dalam hati, bukan di mulut. Mulut bisa berbohong, hati Allah akan mencatatnya. Allah akan mencatatnya. Ingat, Allah akan menilai hati tiap-tiap manusia, bukan ucapan mulutnya, tapi hati. Ingat. Dan kata Rasul disebutkan di dalam hadis tersebut, kalau kita niatnya tujuan duniawi,
bertujuan ingin menikahi seorang wanita, maka Allah akan menemukan orang tersebut dengan apa yang diniatkan. Maka semua tergantung niat. Kalau niat kita benar, Allah tahu. Kalau niat tidak benar, Allah tahu. Maka hati-hati saudaraku, luruskan niat. Jangan sampai kita salah dalam berniat apapun amalia kita, apalagi amalia kita yang berupa ibadah mahdhur. Itu harus kita luruskan betul-betul niatnya satu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedulur beriman semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat selalu berniat ibadah amal soleh apapun dengan tulus dalam hati, ikhlas satu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan semua datang dari Allah, keburukan datang dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.